Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Di Santoso, NIM 411231924. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum subnetting. Yang pertama ini kita ngisi user profile dulu ya. Sesuai identitas. Terus taruh email. Sini. Ya, ini kita taruh nih. Karena sesuai dari panduan praktikum dari Pak Subhan. Lalu kita klik OK. Ya akan terset. Nah, untuk pertama kita bisa baca panduannya di sini. Yang pertama, silahkan mengikuti panduan dari video pembelajaran yang kemarin ya. Terus yang kedua ini pada bagian router 4, buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi 2 subnet. Subnet 1 dan subnet 2-nya sama besar. Terus yang B, pada port GB Ethernet 0/1, berilah IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. C, pada port gigabit Ethernet 0/0, berilah IP pertama pada subnet 2. Oke, yang harus kita lakukan pertama itu kita sambungkan dulu PC-nya ke router menggunakan kabel ini ya, kabel konsol. Lalu kita langsung menuju ke PC 2. Lalu kita ke PC 2, masuk ke terminalnya, terminal. Oke, lalu kita enable dulu, lalu masuk ke config. Nah, sesuai yang diperlukan ini, pertama-tama kita buat jaringan pertama dulu yang di in G0/0, lalu kita masukin IP address-nya. Untuk IP address-nya ini di subnet max 25 di /25 itu ada 128 host. Berarti dimulai dari 0 ya. Berarti dari 0 ke 128. Tapi 0 itu buat hostnya. Jadi ini IP address-nya kita mulai dari 192.168.1.1.1. Lalu kita masukin subnet mask-nya. Subnet mask dari /25 itu 128 ya, 255 Oke. Setelah masukkan IP jaringan pertama, kita langsung hidupkan saja. Shut. Oke, lalu kita exit. Lalu kita buat untuk kita setting jaringan yang kedua. Itu kita masukkan in G0/1 enter. Lalu kita masukkan untuk jaringan keduanya address-nya. Untuk /25 berarti kan tadi jaringan pertama 0 sampai 127 ya, 0 sampai 127. Berarti ini kita mulainya jaringan keduanya itu pakainya yang 128. Berarti kita masukkan ini 92.168.1.129 berarti, karena 128-nya itu untuk hostnya udah jadi host. Kita masukin subnet max-nya sama 128. Oke, lalu kita hidupkan lagi, no shut. Oke, lalu kita keluar, kita setting lagi IP DHCP pool-nya. Nah, IP DHCP pool ini kita bangun sendiri ya, jadi kita kasih nama itu terserah. Di sini saya kasih IP DHCP pool LAN 1
satu. Nah, ini kita masukin networknya itu hostnya tadi, hostnya jaringan yang pertama, sama nanti kita kasih subnet max-nya. Di sini untuk jaringan yang pertama tadi kan 192.168.1.1, berarti hostnya itu 0. Kita masukin aja network 192.168.1. Kita masukin subnet max-nya. Itu 128. Setelah itu kita enter. Setelah ini kita masukin gateway-nya. Jadi gateway-nya ini pasti setelah hostnya. Kita masukin gateway itu default router. Kita masukin default routernya itu berarti 1 ya, 192.168.1.1. Oke. Invalid input ya. Oh, kurang T. Default router 192.168.1 default router. Semoga berhasil ya. Oke. Setelah ini kita exit dulu, kita setting juga untuk jaringan yang kedua. Di sini jaringan yang keduanya saya namai LAN ya, LAN 2. LAN 2. Itu kita masukin networknya lagi nih, hostnya yang di jaringan kedua. Host yang ke jaringan 2 itu tadi IP-nya 129, berarti hostnya 128. Kita masukin di sini 192.168.1.128. Subnet mask-nya masukin sama 128. Network jangan lupa. Oke. Setelah itu kita masukin gateway-nya. Oh, iya benar, kita masukin gateway-nya. Default router itu 129 berarti ya, 192.168.129. Oke. Setelah itu kita exit. Nah, seperti ini tuh sudah, tapi kalau kita masih settingannya masih seperti ini tuh nanti akan ada kendala ya katanya. Jadi untuk mengakali kendalanya nanti yang akan datang itu masih ada errornya gitu. Untuk mengakali, untuk nggak ada errornya itu kita pakai exclude address, DHCP exclude address. Jadi kita tulis saja di DHCP exclude ya, exclude address. Ini kita pakai IP-nya ya, tulisin IP-nya. Nah, untuk jaringan pertama itu 11. Ini SHCP main. DHCP. Oke. Lalu untuk jaringan yang kedua itu 129. Oke, kita enter. Exit dulu ya. Nggak usah exit. Lalu kalau udah seperti ini, kalau kita ke IP configuration, terus kita ganti IP-nya ke DHCP, itu udah keluar ya IP-nya untuk fotonya tuh. Jadi dia IP address-nya itu kedapatan 153 ya, karena tadi buat host juga 1.0 sama 1.1 itu untuk gateway-nya. Ini kebagian untuk ke 1.3. Setelah ini kita setting ini router 4-nya, kita pakai PC5, sama kita sambungin lagi pakai kabel konsol ke router 4. Nah, kita masuk ke terminal PC5, kita ke desktop, kita terminal. Ini lihat perintahnya dulu ya. Kita lihat perintahnya tadi ini. Pada bagian router 4, buatlah subnet dari jaringan 10
10/10/10/128/25 menjadi 2 subnet. Nah, bila itu sampai satu bila kecil itu berarti ini kita pakainya /26. /26 itu berarti mulainya dari kita nggak mulai dari 00. Dari jaringan 128 sampai jaringan kesatunya, jaringan pertama 128, berarti jaringan yang keduanya itu 192. Subnet masknya untuk /26 itu berarti 192. Jadi kita masuk lagi ke terminal PC5, masuk ke terminalnya, kita enable sama enable ya, kita enable, masuk ke config T, lalu kita setting untuk jaringan yang pertama itu berarti kita hanya ing0/1 ya, karena untuk perintahnya tadi kita buat jaringan ing0/1. Oke, kita masukin IP address ya, masukin IP-nya itu berarti kan kita mulainya tadi di jaringan 128 untuk /26, berarti IP-nya itu setelah 128 berarti 129. Kita masukin 10 10 10 129, terus subnet max-nya berarti 255 255 255 192 untuk subnet max /26. Oke, cek dulu. Oke, udah. Itu kita hidupin no share, terus kita exit. Lalu kita buat jaringan yang kedua itu /0. Kita masukin IP-nya ya, IP-nya itu berarti 192. Itu untuk hostnya ya, berarti 193 untuk IP-nya. Kita masukin IP address 10 di jaringan 193. Aduh, 193. Subnet mask kita masukin ya, 255 255 192. Cek dulu 193 benar ya. Oke, kita enter, kita hidupin, lalu shut. Oke, setelah itu kita exit, sama setelah ini kita setting di IP DHCP pun sama kayak di router 3 tadi ya, IP DHCP port IP DHCP port berarti sama ya, kita ramein sama ya, LAN 1. Kita masukin networknya, ingat network to host, berarti untuk jaringan yang pertama 128 10 10 10 128, subnet max-nya 192 ya. Benar kan? Subnet max-nya 192 kan? Ya benar ya, 192. Oke, terus kita masukin gateway-nya, default router 10 10 10 dan 128 berarti 129 untuk gateway-nya ya. Kita enter, kita exit, lalu kita exit dulu jaringan keduanya, LAN 2, kita enter, lalu kita
masukin networknya, sharing networknya itu berarti kan tadi 128, ini satu berarti 192, 10 10 10 192, subnet masknya sama 192 juga. Kita enter, kita masukin gateway-nya, default router 193 berarti ya, pasti setelah host 93. Oke, kita exit. Oke. Ya, setelah ini kalau kita ke IP configuration, kita ke DHCP, pasti IP-nya keluar ya. Harusnya udah keluar. Ini 130 ya IP-nya. Oke, setelah itu ini kan udah terhubung ya antara PC 2 ke router 3, PC 5 ke router 4. Nah, tapi kita harus ngubungin gimana caranya router 4 ke router 3. Itu bisa terhubung gitu. Makanya kita harus balik lagi ke terminal, tapi kita harus pakai alamat ya. Kita lihat alamat router 3 ini itu di ini ya, yang gigabit Ethernet 0/2 itu 10.10.10.10 2 berarti itu alamatnya ya. Kita kembali lagi ke PC 5, kita masuk ke terminal lagi. Oke, untuk manggilnya itu kita pakainya root. Lalu kita tulisin jaringan yang mau kita panggil tadi di router 3 itu jaringannya ada 0 sama 128 ya. Kita masukin 192 168 10. Subnet max-nya jangan lupa 128. Nah, setelah ini masih ada yang kurang. Alamatnya tadi kita tulisin. Tadi alamatnya kan 2 ya, 10 10 10 2. Nah, kita panggil, kita enter lagi 255 10 10 10 10. Oh, kan kurang lengkap ya. IP route. Jadi kita masukin ya sama kayak tadi tesnya. Kita kurang IP route. Oke. Itu jaringan yang kedua itu tadi 128. Oke. Kita enter ya. Oke. Nah, itu kita panggil lagi nih ke PC2-nya. Kita konekin ke router 3 ke router 4. Tadi kan router 4 ke router 3. Sekarang router 3 ke router 4. Sama masih caranya. Kita ke terminal. Oke. Situ ya. Oke, habis itu kita enable dulu. Masukin berarti IP route-nya. IP route tadi di jaringan kedua, jaringan di router 4 itu tadi ada 2. Berapa ya tadi ya? Tadi itu kalau nggak salah jaringannya 192 sama 128 ya. Kita masukin 10 10 10 128 ya, 128 saya 128. Kita masukin subnet max-nya itu 92 192. Alamatnya, oh ya, alamat PC 2-nya itu router 4-nya itu 1 ya, 1.
10 1. Oke, kalau kita masuk ke konflik T dulu kan, konflik T. Oke, kita masuk ke konflik T dulu ya. Kita masuk ke kita masuk ke kita masuk ke hero. Hero 19 charger birunya 10 10 128. Kita panggil subnet master ini 192 alamatnya 1 enter. Oke, udah. Terus jaringan keduanya itu tadi di sana 192. Oke, udah. Udah, ini udah saling terhubung ya. Terus kita coba ping. Di sini tadi alamatnya tuh di sana 30 ya. 30. Ping kita tulisin IP-nya 30. Ini kita coba ping dari PC5 ya. PC5 ini kita coba ping dari sini. Kita ping ya. Tadi kalau salah 1,3 ya, 1,3. 192 168 1 dan 1 3. Kita coba ping. Itu udah TTL ya. TTL itu yang berarti udah tersambung. Ya, kita lihat activity-nya. Ini ya, kita dapat kesempurnaannya untuk praktikum hari ini 77%. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.